Haji Zaini, saya pengen ketemu, tapi tanpa Pak Darso dan kawan-kawan, tanpa direkam, tanpa publikasi, dari hati ke hati. Dan mohon WA ini hanya untuk Haji Zaini. Saya benar-benar beresiko untuk mengirim WA yang harusnya sejak dahulu saya kirim, tapi saya ragu karena satu dan lain hal. Salam dari Mina Arafah Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Beberapa waktu lalu saya dikirimin sebuah screenshot chat dari Yusuf Mansur yang kurang lebih itu berbunyi tentang islah. Islah itu apa, teman-teman? Islah itu adalah upaya untuk berembuk atau atur damai segala macam. Islah adalah suatu term yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Istilah berasal dari kata aslaha yuslihu islahan, yang artinya perbaikan, keselamatan, dan perdamaian. Islah menurut Al-Quran adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, zikir, dan sholat di waktu malam yang tenang. Intinya islah itu seperti orang yang ingin perdamaian setelah, atau ingin berunding, atau musyawarah lah sederhananya, teman-teman, untuk menyelesaikan masalah. Islah itu kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan saya dikirimin screenshot WA chat dari Yusuf Mansur kepada Pak Zaini untuk upaya islah ini, teman-teman. Seperti yang sudah saya bahas di konten sebelumnya, bahwa jangan sampai kemudian, saya belum tahu adanya WA ini ya, adanya chat ini ya. Saya kemudian mengatakan di konten tersebut kurang lebih 1 minggu yang lalu, konten itu 1 minggu yang lalu saya buat, saya mengatakan bahwa ini pesan untuk Pak Zaini, Pak Darso, dan lain-lain. Jangan sampai ketika Yusuf Mansur merasa terpojok, merasa sudah tidak bisa menghindar lagi selain harus melunasi atau membayar kewajibannya, lalu kemudian mengupayakan embel-embel islah lah, apalah, musyawarah lah. Bagi saya itu sudah telat, karena beberapa waktu lalu sebelum kasus ini masuk di persidangan, bahkan sebelum dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa dengan ketuk palu hakim, di mana Yusuf Mansur wajib membayar, Yusuf Mansur dan kawan-kawan ya dalam sini ya, tanggung renteng ya. Dalam hal ini tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, yaitu ada Yusuf Mansur di sana, ada Adiansah, ada PT Adi Partner Perkasa, dan BMT Darussalam, teman-teman. Bahkan di sini Pak Zaini juga ikut menggugat Daku, Darul Pesantren Dakunya Yusuf Mansur ya, teman-teman, selaku penerima juga, teman-teman, di situ. Baiklah, sebelum itu terjadi, pihak Pak Zaini Mustafa ini, taruhlah korban investor batubara ini dan yang lain-lain, para korban ini itu melakukan upaya mediasi sampai berapa kali gitu. Mengundang Yusuf Mansur untuk upaya mediasi sampai berapa kali. Diundang di Masjid Darussalam sampai berapa kali. Namun yang menjadi masalah apa? Yusuf Mansur tidak mau datang, teman-teman. Jadi bagi saya ketika Yusuf Mansur hari ini menghubungi pihak Pak Zaini Mustafa dengan embel-embel islah, itu adalah sebuah omong kosong belaka. Baik, sebelum kita ke sana, saya akan bacakan pesan tersebut. Pesan dari Yusuf Mansur untuk Zaini Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Zaini, saya pengen ketemu, tapi tanpa Pak Darso, DKK, dan kawan-kawan. Tanpa direkam, tanpa publikasi, dari hati ke hati. Ini dari hati ke hati. Saya ulang ya. Pak Zaini, saya pengen ketemu, tapi tanpa Pak Darso, DKK, tanpa direkam, tanpa publikasi, dari hati ke hati. Ini saja sudah janggal gitu, teman-teman. Ini saja sudah janggal. Bagaimana mungkin gitu tanpa direkam? Kalau tanpa Pak Darso dan kawan-kawan oke lah gitu, oke lah. Tapi tanpa direkam itu maksudnya gimana gitu? Agar kemudian Anda bisa memutarbalikan, atau bagaimana Anda kemudian memberi iming-iming janji yang kemudian bebas Anda tidak tepati, atau bagaimana gitu? Karena menurut saya kalau orang itu gentle, orang itu berani, orang itu mau berbaik diri, orang itu mau memperbaiki dari yang tidak baik menjadi baik, harusnya kan transparan saja dan belak-belakan saja, tidak perlu lagi ada yang ditutupi. Tapi kalau masih ada yang mau diupayakan untuk ditutupi, harusnya ini, dan saya yakin pihak Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan sudah lebih jeli lah. Setelah berapa kali sudah berpengalaman menghadapi Yusuf Mansur, harusnya lebih jeli. Jika tanpa media, saran dari saya sebaiknya tidak usah.
Tidak perlu, karena bayangkan teman-teman, 14 karyawan Paytren saja yang jelas-jelas dimediasi oleh Disnaker. Saya tidak tahu itu karena tidak ada videonya atau bagaimana. Karena memang tidak ada videonya yang kami lihat sampai hari ini, bagaimana kesepakatan mereka sampai kemudian muncul bahwa mereka harus membayar iuran sampai membayar cicilan sampai 6 kali sejumlah 70 juta per bulan. Tapi nyatanya yang mereka bisa bayar itu hanya cicilan pertama, teman-teman. Ingkar janji lagi dan bohong lagi, teman-teman. Bagaimana kita mau percaya islah seorang Yusuf Mansur gitu? Saya ulangi, Haji Zaini saya pengen ketemu, tapi tanpa Pak Darso dan kawan-kawan, tanpa direkam, tanpa publikasi, dari hati ke hati. Dan mohon WA ini hanya untuk Haji Zaini. Saya benar-benar beresiko untuk mengirim WA yang harusnya sejak dahulu saya kirim, tapi saya ragu karena satu dan lain hal. Salam dari Mina Arafah Yusuf Mansur. Saya ragu satu dan lain hal itu sebenarnya enggak. Kemana Yusuf Mansur ketika Pak Zaini Mustafa mendatangi rumah Yusuf Mansur? Sampai 2 kali disamperin. Tapi Yusuf Mansur ya, saya pernah buat juga konten ini. Memang bagi saya dengan sengaja meninggalkan rumah tersebut. Karena Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan mendatangi rumah Yusuf Mansur untuk kemudian berdiskusi, berdialog. Itu tidak ujuk-ujuk, teman-teman. Tidak seperti judulnya geruduk-geruduk asal gerudak-geruduk, teman-teman. Enggak, itu ada surat resminya, ada surat izinnya, surat keramaian dari kepolisian, segala macam. Artinya Yusuf Mansur tidak mungkin tidak tahu mengenai masalah ini. Tidak mungkin. Tapi sampai 2 kali disamperin rumahnya, 2 kali pula Yusuf Mansur tidak mau bertemu dengan para jamaah. Artinya apa? Memang bagi saya hari ini ketika Yusuf Mansur mengatakan islah itu omong kosong, hanyalah bentuk ketakutan dari rasa tanggung jawab yang besar, ya 1 miliar lebih, teman-teman. Kemana Yusuf Mansur ketika Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan ke rumah Yusuf Mansur lalu mengadakan mubahalah? Kemana Yusuf Mansur? Bahkan sebelum sampai ke rumah Yusuf Mansur, Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan sampai 3 kali mensomasi, teman-teman. Melayangkan surat somasi kepada Yusuf Mansur, artinya kayak surat peringatan gitu. Lalu kemana Yusuf Mansur? Makanya saya bilang bahwa islah yang digaungkan oleh Yusuf Mansur hari ini kepada pihak Pak Zaini Mustafa itu adalah islah omong kosong gitu. Apalagi dia melakukan tanpa kamera gitu, tanpa saksi. Jadi hanya akan menjadi omong kosong belaka dan hanya akan menjadi janji-janji belaka. Paling nggak mau dikasih uang kopi doang, kemudian dijanjiin lagi omong kosong yang kemudian akan ditunda-tunda lagi gitu, sampai akhirnya tidak selesai. Dan istilah seperti apa yang akan dilayangkan oleh Yusuf Mansur sementara dia di pengadilan ngajuin banding gitu. Orang ini memang tidak mau rugi gitu loh, tidak mau rugi gitu loh. Bagi saya ini adalah omong kosong lagi, adalah omong kosong yang akan dibuat lagi gitu loh. Saya lanjut. Bila WA ini ternyata masih juga jatuh ke Pak Darso dan kawan-kawan dan terpublikasikan, nah ini berarti udah jatuh ke kita ini. Bila WA ini ternyata masih juga jatuh ke Pak Darso dan kawan-kawan dan terpublikasikan, ya berarti sama sekali nggak ada harapan apa-apa akan islah dan hal-hal baik lainnya. Bagaimana ceritanya? Dia bilang bila WA ini tidak ada lagi harapan untuk islah. Bagaimana ceritanya setelah semenjak kasus ini kemudian akhirnya masuk ke pengadilan? Ya memang sudah tidak ada harapan lah. Karena sudah tidak ada harapan untuk Islam, makanya kasus ini masuk di pengadilan. Berapa kali Yusuf Mansur ini seperti yang saya sebutkan tadi. Diajak mediasi, dikasih somasi, didatangi rumahnya, tidak ada mau ketemu jamaah, tidak ada mau ketemu Pak Zaini. Lalu sekarang dia bilang kalau WA ini jatuh ke tangan Pak Darso maka tidak ada harapan untuk islah dan hal-hal baik lainnya. Omong kosong, lagi-lagi omong kosong. Bagi saya, kenapa Yusuf Mansur mengirimkan chat ini? Karena sudah keluar putusan pengadilan. Dan mungkin walaupun dia ngajuin banding, itu hanyalah ngulur-ngulur waktu saja. Mungkin buktinya kurang gitu loh. Bahkan bahayanya banding itu kalau sepanjang setahu saya kalau banding itu kalah lagi malah lebih parah. Tuntutan yang awalnya mungkin tidak dikabulkan, tuntutan Pak Zaini kan sebenarnya bukan miliaran, triliunan. Bahkan ada sita jaminan. Ya kalau memang kemudian Yusuf Mansur kalah juga dibanding, bisa lebih parah lagi gitu. Ada tuntutan lain yang mungkin bisa dikabulkan gitu. Ya mungkin Yusuf Mansur mengirimkan chat pribadi ini karena sudah merasakan kalah juga dibanding gitu. Bahkan kasasi nantinya sampai kemudian muncul putusan ingkrah dari pengadilan. Makanya saya bilang ini adalah mungkin Yusuf Mansur sudah merasa terpojok gitu. Sampai kemudian mengirimkan chat ini gitu. Bila WA ini ternyata masih juga jatuh ke Pak Darso dan kawan-kawan dan terpublikasikan, ya berarti sama sekali nggak ada harapan apa-apa akan islah dan hal-hal baik lainnya gitu. Ngapain? Wallahu a'lam. Bener privat saja. Dari sisi saya pun nggak ada yang mengetahui saya WA ini.
kecuali saya minta nomor, karena saya nggak ada nomor Pak Haji Zaini. Demikian ya Yusuf Mansur, salam dan mohon doa. Ketika ada orang yang sudah merasa terpojok dan udah bingung mau lari kemana, ya seperti ini. Jerami ngambang pun bakal diraih gitu loh. Yang ya percuma gitu, hal yang sia-sia. Ketika orang sudah merasa akan tenggelam, jerami yang ngambang itu diraih, dikiranya bisa nyelamatin dia, padahal enggak. Ya bagi saya seperti inilah yang sekarang dilakukan Yusuf Mansur gitu. Mau mencoba islah omong kosong gitu loh. Islah bagaimana ketika sudah ada putusan pengadilan baru mau ngomong islah gitu loh. Islah itu di awal gitu loh, di awal harusnya. Ya ini kan sangat kelihatan sekali teman-teman, sangat kelihatan sekali seorang Yusuf Mansur sudah keluar putusan baru mengadain islah, sangat kelihatan sekali kan. Lalu mengatakan kalau chat ini jatuh ke tangan Pak Darso dan kawan-kawan, maka tidak ada islah dan tidak ada hal-hal baik lainnya. Bagaimana ceritanya? Harusnya kalau Anda berani, kalau memang Anda niat betul-betul untuk islah, taruhlah ini sudah keluar putusan tapi benar, ya udahlah kita ikutin gitu. Anda mau islah gitu. Ya udah gitu loh, nggak usah kasih syarat lagi. Ini sudahlah Anda telat beri islah, sudahlah Anda telat ngajak islah gitu. Tidak mau pula direkam oleh kamera, maunya kayak gimana gitu loh. Ada lagi yang mau diingkarin gitu loh, sampai nggak berani direkam sama media. Saya yakin Pak Zaini Mustafa, Ustadz Khalik dan lain-lain itu pasti berani bawa kamera gitu loh. Karena mereka transparan apa adanya gitu. Tapi kenapa dari pihak Yusuf Mansur ini dari dulu nggak mau gitu loh. Sampai waktu pertama kali kita datang ke rumahnya di Jakarta, itu pihak Yusuf Mansur pun nggak mau ada kamera masuk ke dalam rumah gitu. Mereka waktu itu sebenarnya boleh untuk berdiskusi tanpa Yusuf Mansur ya, hanya melalui pengacara Yusuf Mansur ya. Tapi yang menjadi kendala adalah kemudian Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan tidak mau masuk ke dalam rumah berdiskusi karena tidak ada kamera gitu loh. Begitu keluar dari rumah kan bisa saja mereka mengada-ngada, bisa saja mereka kemudian memelintir kata-kata segala macam. Kenapa kalau merasa benar, kenapa harus takut dengan kamera, harus takut dengan transparan gitu? Direkam saja apa adanya gitu. Tapi karena memang kita sudah paham tindak tanduk Anda, kita sudah paham gitu loh. Kenapa? Kalau mau islah, kenapa terus tanpa kamera? Buat apa gitu? Kenapa takut sama kamera kalau memang pengen hal-hal baik gitu? Kami juga akan memberitakan seproporsional mungkin gitu. Sesuai porsinya gitu. Nggak mungkin kita mau ngarang-ngarang kayak media-media yang lain gitu. Kita kan apa adanya gitu. Selama ini kita apa adanya. Kalau memang di situ islahnya seperti itu, ya seperti itu. Nggak mungkin kita ngarang-ngarang gitu. Ada videonya yang akan kita tampilkan gitu. Apa yang Anda perlu takutkan? Kan nggak ada gitu. Mungkin ada. Kalau Anda selama ini merasa diserang, itu bentuk dari sebuah kelebayan kalau menurut saya. Serang di mananya? Orang itu cuma tampilin para korban kok. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa islah yang diusulkan oleh Yusuf Mansur melalui WA kepada Pak Zaini Mustafa itu adalah hanya omong kosong gitu. Omong kosong, bingung mau lari kemana, sudah kepepet gitu loh. Sudah kalang kabut. Karena sekali lagi islah seperti apa yang bakal diberikan kalau tanpa kamera hanya berdua saja gitu. Hanya akan menimbulkan lagi opini-opini baru, hanya akan menimbulkan lagi istilah-istilah baru, hanya akan menimbulkan lagi janji-janji kosong karena tanpa bukti gitu loh. Jadi menurut saya ini bagus Pak Zaini tidak mendengarkan ini dan tidak mengikuti ini, malah screenshot chat ini jatuh ke tangan kami dan kami akhirnya publikasikan karena ini hanyalah sebuah omong kosong. Sebuah omong kosong belaka. Orang sudah mau tenggelam, jerami ngambang diambil, tetap tenggelam gitu. Jadi bagi saya sudah tidak ada islah untuk kasus Yusuf Mansur yang dengan Pak Zaini Mustafa ini ya. Karena di sini fokusnya Yusuf Mansur mau ketemu Pak Zaini Mustafa di sini, bukan bahas yang lain. Karena kan kasus ini banyak gitu. Jadi bagi saya untuk kasus Yusuf Mansur dan Zaini Mustafa ini sudah tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan. Selain Yusuf Mansur dan kawan-kawan harus tanggung jawab menyelesaikan kewajiban yang sudah diputuskan oleh hakim, yaitu 1.200.000.000 sekian gitu. Bayarlah itu gitu, selesaikan. Itu baru namanya islah gitu. Karena kalau misalkan mau ngomong-ngomong islah harusnya dari awal gitu. Dari pas mediasi, dari pas diajak membahala, dari pas diajak ketemu di rumah Yusuf Mansur, itu kemana gitu? Kemana? Sampai kemudian kasus masuk ke pengadilan pun Yusuf Mansur tidak pernah menghadiri persidangan gitu. Kemana? Lalu sekarang ketika keluar putusan, sok-sok mau ngadain islah. Ya memang omong kosong kan? Kalau teman-teman paham itu omong kosong. Jadi ada juga komentar yang mengatakan kami hanya sekedar membuat konten
membuat konten segala macam, tapi tidak pernah bertindak lanjut. Itu mungkin penggemar dari UYM yang telat update. Anda kemana saja gitu loh. Kasus ini sudah banyak masuk ke pengadilan gitu. Sudah banyak kasus ini yang disidangkan di persidangan gitu. Anda kemana saja gitu. Mana saja, dan silakan ditonton. Kalau memang nggak suka ya di skip aja, nggak usah komen yang kelihatan dungu di bawah di kolom komentar gitu loh. Oke? Bagi saya sekali lagi Zulmansur tidak ada islah, karena dia mau ngislah pun nggak mau direkam gitu. Omong kosong apa lagi yang akan dibuat gitu. Oke? Cukup sekian dari saya Ridha Al-Walid. See you on the next videos.